Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratal mukarramin, para alim, para ulama, para asatidzah, mobil khusus teman-teman dari Suara Muslim dan juga Baitul Mal Gereja Al-Quran, dan juga panjenenganipun sedaya para jamaah sholat subuh Masjid Baitus Salam. Mugi-mugi kita sedaya tansah pinaringan rahmah dan maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga nikmat taat, yang mana ini adalah karunia yang terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat subuh berjamaah, bisa ngaji berjamaah, mbuh niki mangke ono mangan bareng berjamaah kok gak eruh. Nggih enten nggih biasae ngoten, biasae gandeng sak niki. Dadi lek ono ngaji bersolat berjamaah, ngaji berjamaah, sarapan, nah biasae ngoten, gandengane niku biasae. Nek enten sing mboten enten niku rada saru sak niki. Masya Allah. Mas yo gak udu, tapi saat ini koyok udu. Masya Allah. Kita bersyukur sangat. Maka moga-moga yang kita harapkan, apa yang selalu kita jalankan ini kemudian istiqomah hingga akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, mengenai tema yang sangat luar biasa ini, saya seneng Pak kalau ngaji ini bab Al-Quran. Karena apa? Karena biasanya bahas Al-Quran oleh pas Ramadan tok biasanya, gitu. Pas Ramadan tok. Habis itu kalau nggak Ramadan ya wes, Qur'ane koyok-koyok ditinggal, digeledak. Nah niki wau kula bersyukur, kula masuk masjid mriki, saya intip-intip Quran di Masjid Baitus Salam itu, wah ternyata jamaah Baitus Salam itu tidak sebegitu menerapkan yang katanya orang-orang itu an-nadzafatu minal iman. Apa yang dimaksud an-nadzafatu minal iman itu? Kebersihan adalah sebagian dari iman. Maksudnya das pundi niku? Umumnya Quran di masjid itu biasanya bersih-bersih gitu Pak, biasanya Pak. Bersih-bersih, nggih Bu? Iya. Bersih itu karena apa? Enggak pernah dibaca. Ya beli tok. Ya toh? Nanti kalau agak kotor dikit ganti lagi. Kalau agak rusak sedikit ganti lagi. Padahal apa? Dengan kotornya Al-Qur'an, dengan agak rusaknya sedikit Al-Qur'an, itu bentuk bahwa Qur'annya itu manfaat. Qur'annya bermanfaat. Sebagaimana kami selama barangkali 10 tahun terakhir ini mendampingi santri-santri menghafalkan Al-Qur'an itu, baik dari anak-anak sampai lansia, mereka menghafalkan Al-Qur'an. Ada yang anak usia berapa itu? 5 SD ya? 5 SD itu kira-kira 10 atau 11 tahun gitu. Nah itu sudah alhamdulillah menghafalkan bersama kami, sudah selesai 30 juz Pak. Hafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Jenengan bisa bayangkan itu, anak umur 10 atau 11 tahun megang Quran, itu Quran itu rusaknya kaya apa niku? Ya toh, setiap hari dibolak-balik bertahun-tahun, dari umur 7 tahun sampai usia 10 sampai 11 tahun itu diwolak-walik sampai rusak, sampai orang tuanya tuh izin, Ustadz boleh enggak ini Qurannya saya ganti. Saya malu Ustadz sama tetangga sama saudara, masa Qurannya anak saya sampai amoh kabeh. Napa amoh nih? Sampai rusak kabeh ngene, mosok gak
ganti. Loh, justru ini yang menjadi penanda bahwa Qur'annya itu dibaca, bukan hanya dibaca, dihafalkan. Juga ada lansia itu Pak, usia berapa, 60 tahun, 65 tahun, alhamdulillah sudah hafal 10 juz, sudah hafal 15 juz, 60 sampai 65 tahun, alhamdulillah. Ya sama, Qur'annya amoh kabeh. Malah kalau perlu itu Quran rusak difotoi Pak, ya toh, dibikin status, alhamdulillah Quran saya rusak, berarti karena Qurannya dipakai. Sebagaimana tadi ini disampaikan sama teman-teman Baitul Malgria Quran, Masya Allah. Kalau panjenengan Quran, kalau kita di Surabaya Sidoarjo itu Quran turah-turah, Quran turah-turah. Bahkan di HP kita ini bisa download aplikasi Al-Quran. Itu downloadnya gratis Pak, bukae sing males Pak, gitu. Bukae sing males. Ngono sik kober ono sing gak duwe aplikasi Al-Quran di HP-nya. Aplikasi apa saja ada, aplikasi Quran gak ono sih Ustaz, tapi ya itu tadi dibukae pas menjelang Ramadan. Ya wes 1 bulan itu tok. Habis itu setelah itu pensiun aplikasi Al-Qur'annya. Maka Kanjeng Nabi ini kula dawuh, kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Kun aliman, jadilah orang yang alim. Status kiai misalnya, status ustaz. Nek iso. Tapi lek ndelok wis tuwek-tuwek ngene kok wis kasep ya kan. Misale. Ya wis, berarti lek gak iso dadi kun aliman au muta'alliman. Dadi murid. Dados murid iki masih agak memungkinkan dadi murid. Tapi kira-kira tuwek-tuwek ngeten iki gelem sih an mondok malih. Purun teng pondok Rosan. Nggih to? Wih, jenengan berarti mondok ini bertahun-tahun nih ya, teng pondok Rosan, Masya Allah. Iya ini sinten nih. Au muta'al liman. Yang ketiga, au mustami'an. Jadilah pendengar. Ya kira-kira ngeten iki lah. Kira-kira ngeten iki. Ya jenengan bisa pas kayak gini ini muta'alliman bisa nek nyekel buku, nyekel catatan saged dadi muta'alliman. Tapi lek ngaji ngene iki kula wau tangklet mriki ngopo mawon ngajine enten dinten Sabtu, enten dinten Ahad rutin. Tapi lek ngajine ben ngaji gak tau nyatet, alhamdulillah insyaallah babar blas kabeh. Insyaallah babar blas. Gitu. Teng masjid kula sami setiap hari ngajinya. Kajian itu setiap hari. Jangankan 1 pekan yang lalu, sing wingi lho, sing wingi ditakoni malih, napa Pak Bu wingi sing di ngajeni? Lali wesan, wis lali. Gara-gara napa? Mboten dicatet, mboten diikat. Ilmu niku kudu diiket. Ngikete napa? Ngedamel catatan, damel tulisan. Niku kalau muta'alliman. Tapi kono gak dicatet ya wis dadi mustami'an. Ya wis pendengar, lumayan. Raketang masih mene atau lusa atau minggu depan lali. Sing penting koyok tahu krungu niku pun saya. Malah kadang-kadang niku lek jamaah tenggen kula kono saking sakti nih. Apa sakti niku. Goro-goro ngaji niku wis puluhan tahun tapi mustami'an. Ngoten niku lek enten ustate menjelaskan. Koyok wis dibaleni ngoten Pak nggih. Ngoten niku deloken ustate. Muter kaset soalnya napa dibaleni malih. Jadi mustami'an iku napa nek ditakoni kadang-kadang gak ngerti gak iso jawab, tapi nek ana sing muni kok tau krungu dejavu. Itu yang ketiga. Yang keempat, kalau kul aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban. Jadi andaikan ya wis gak iso dadi kiai, gak iso dadi santri, gak iso dadi pendengar. Misalkan ya di Suara Muslim sudah ada radionya, yo gak patek dirungokno misalnya, soalnya kajian, pengen sing apa Mas Alvan, sing musik-musik misalnya yo.
Ya wis, au muhibban. Yang keempat, menjadi pecinta ilmu. Seneng lek delok ustad, seneng lek delok santri, seneng lek delok penghafal Al-Qur'an. Terus makanya ini disampaikan, saya tuh berapa bulan yang lalu, tahun kemarin kayaknya, membersamai teman-teman Baitul Quran itu, kemudian disampaikan bahwa ono ustadz itu kemudian dakwah gitu, dakwah kemudian tidak punya kendaraan, padahal sesama bis kota jangan mendahului, padahal pada ustadz delok ustadz sih gak ada kendaraan itu apa yo, ya Allah sebegitunya. Kalau kami barangkali dakwah ning Surabaya ngeten iki pun enak gitu, kendaraan ada nyaman, tapi mereka Masya Allah untuk mau ngajar Quran niku perjuangan yuk luar biasa. Bahkan ada ustadz yang dibina oleh Baitul Quran itu kemudian yang yang disabilitas gitu, guru tapi disabilitas, akhirnya butuh kendaraan yang juga memungkinkan. Maka ya itu tadi, ayo dadi muhibban, dadi wong kang napa niku seneng dumateng orang yang sedang berjuang berjihad. Kulo yakin jangankan jenengan, saya aja nggak bisa Pak, misalnya dikon dakwah neng daerah pundi niku ya se Indonesia tapi rodok blusuk ngoten mawon, gak kuat kula Pak. Saya itu punya mertua, rumahnya Bengkulu Pak, Bengkulu. Mertua saya itu niki buatan pamer, buatan niki mau cerita tahadus bin ni'mah. Kali mertua saya gini, ayo gayo pondok nang Bengkulu, lek tanah 5 hektar ngene ono, lek teng Sumatera kan tanah 5 hektar itu lak titik ya. Kalau mikir-mikir, waduh iki lek dakwah gawe pondok nang Bengkulu, nang desa nang dusun koyoke gak masuk niki, wangel, perjuangannya sangat berat. Wis koyoke mending nang Surabaya ae, teng Surabaya golek sing gampang. Nggih, angel Pak, berjuang mucal ngajar Quran, ngajar ilmu dakwah angel. Lek teng Surabaya ngeten mawon gampang Pak, pun enten mimbare gitu, enten iki lho Pak, sakniki lak mimbar kok ngeten sedaya niki gitu, ala-ala Gus Ikdam kabeh ngeten niki, wis karek lungguh ya wis ana banyune barang. Nah nek ustaz teng desa Pak, mimbar nggawa dhewe, banyu nggawa dhewe gitu. Nggih Pak, lek kula niku teng Nganjuk Pak, gadah mobil niku multifungsi Pak, wis tuku-tuku dhewe, mari karo jamaah karo masyarakat itu digawe babaran, didamel nopo. Dadi ustaz teng desa niku bondo gitu. Lek ustaz teng kota ngeten enak, garek modal teko tok, modal teko gitu, terus garek napa muni-muni ngeten tok pun aman. Tapi Masya Allah, makanya ayo kita jadi orang yang muhibban, orang yang cinta terhadap orang yang sedang berjihad. Ojo dadi petinju Pak, petinju napa wong sing gegem, wong gegem niku petinju niku wong medhit gitu. Lek ana sumbangan mau tangane gegem kok ngejak gelut. Makanya ayo kita menjadi orang yang loman. Makanya kemudian kita ini belajar, kenapa sih kita ini harus belajar Al-Quran? Karena ini fakta Pak, fakta, kita suka atau nggak suka bahwa orang muslim di Indonesia ini yang buta aksara Arab atau Al-Quran itu masih lumayan, bukan kok 20%, 30%, bukan 70%, bahkan ada penelitian yang lain itu 80%. Orang Indonesia, orang muslim Indonesia buta aksara Al-Quran itu masih 70-80%. Nggak usah kita bicaranya di pelosok, ning Surabaya lo enten tasian kathah tasian. Ojo teng Surabaya, teng mriki paling ya ono ya kan. Nek cara saiki napa dikunci masjide, gak oleh metu, ayo oleh metu lek wis dites dhisik. Mesti ono nyantol situk-situk sing kemudian belum bisa membaca Al-Qur'an. Ada masih, cuman ya gak ketok ngono ae. Soalnya napa gak tahu ketok moco, karena gak tahu ketok moco akhirnya gak ketok nek gak iso moco. Nah niki masalah. Makanya kenapa kita harus kemudian punya ghairah, punya semangat untuk belajar Al-Quran.
Keranten apa? Yang pertama, Pak, yang pertama yang harus kita sadari bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, dawuhe Gusti Allah. Maka dengan membaca Al-Qur'an itu sama dengan kita sedang bercerita wadul dumateng Allah Subhanahu wa taala. Apalagi terus anak-anak Gen Z kados Mas Alvan ngeten iki atau milenial kayak saya, katanya itu laki-laki tidak bercerita. Makanya berceritanya dengan membaca Al-Qur'an. Karena napa? Afdhalul ibadati ummati tilawatul au qiraatul Qur'an. Dawuh Kanjeng Nabi ngoten, afdhalul ibadati ummati tilawatun au qiraatul Qur'an. Saapi-apike ibadah umatku adalah membaca Al-Qur'an. Jadi dengan kita maos Al-Qur'an itu kemudian kita merasa seperti sedang berkomunikasi, sedang bercakap-cakap dengan Gusti Allah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bahwa isi di dalam Al-Qur'an itu adalah kalimat yang pernah diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika kita membaca Al-Quran berarti kita ittiba dumateng Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena memang seluruh kalimat di dalam Al-Quran itu adalah apa yang diucapkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melalui malaikat Jibril. Niku. Terus yang ketiga adalah setiap apa yang kita baca mendapatkan pahala. Mboten enten Pak ganjaran ibadah sing luwih gede timbang maca Al-Qur'an. Niki pun rada sering saya sampaikan, tapi teng mriki dereng nate karena saya juga baru pertama kali ke sini. Quran ini pinten juz, Pak? 30. Valid niku nggih. Valid. Soalnya berapa tahun yang lalu tuh ada Pak menteri kabinet presiden sing lawas niku Pak, gitu. Niku mengatakan bahwa Quran itu 31 juz. Enten Pak, jenengan cek coba. Rada kemeru menterine niku. Niku menterine ngurusi segala urusan. Pokoke kabeh dheke sing ngurusi, jenengan ngeru lah sapa iku wonge. Nah niku. Surat di dalam Al-Qur'an enten pinten? 114. Alhamdulillah valid. Kemudian jumlah ayat di dalam Al-Quran 6.666. Ini adalah majelis yang ke-4.331. Jawabnya keliru. 6.666. Ini kulek jari arek-arek sing seneng judol iki kiyu-kiyu nih Pak. Gitu. Sanes Pak. Niki ojo sampai dibaleni malih jawab kata suka tadi itu. Pentingnya ngaji. Jadi ayat di dalam Al-Quran bukan 6.666, tapi 6.236. Ini menurut Imam Hafiz. Qiraah di dalam Al-Quran itu ada 7. Yang kita baca adalah Imam Hafiz. Menurut Imam Hafiz, jumlah ayat di dalam Al-Quran adalah 6.236 ayat. Tapi nanti menurut imam yang lain agak berbeda sedikit, tapi gak ono situ-situ sing jawab 6.666. Jumlah kalimatnya Al-Qur'an itu dari Al-Fatihah sampai Suratul Nas niku jumlahnya pinten? Nah, jenengan jawab kathah mawon aman pasti, Pak. Kathah. Ya sekitar 77.439 atau ada beberapa riwayat, tapi tidak kurang dan tidak lebih daripada 77.000 kalimat. Huruf Pak di dalam Al-Quran dari suratul Fatihah sampai suratul Nas jumlahnya pinten? Jumlah huruf 28. Ya huruf hijaiyah itu jenenge Mas. Nek 28. Jumlah huruf di dalam Al-Quran kalau panjenengan baca dari suratul Fatihah sampai suratul Nas jumlahnya kathah. Jenengan jawab kathah pasti bener Pak. 1.027.000 huruf. Terus panjenengan kalau membaca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai suratul Nas itu berarti jenengan sedang membaca 1.027.000 huruf. Rodo akeh, rodo
Akeh. Niki hitungane Imam Syafi'i, Pak. Imam Syafi'i itu selain ahli fikih, beliau hafal Quran. Usia 7 tahun. Jenengan pas umur 7 tahun ini nyapa, Pak? Rien. Layangan. Layangan. Imam Syafi'i 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Dan 1200 tahun yang lalu dereng enten kalkulator, dereng enten Google, dereng enten AI. Beliau ngitung, Pak, jumlah huruf di dalam Al-Quran itu 1.027.000 huruf. Jangan percaya mawon. Nek gak percaya dihitung dewe, 2 minggu gorong karuan. Mari engkau sing kene ngomong 900.000, sing kene ngomong bedo-bedo kabeh. Akhirnya napa? Tidak menemukan kesepakatan. Ujung-ujungnya melok Imam Syafi'i. Ya makanya ket awal melok Imam Syafi'i mawon timbang repot ngitung dewe. Kemudian kanjeng Nabi dawuh mangkara harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun, lamun harfun, wa mimun harfun. Kanjeng Nabi dawuh, barang siapa yang membaca Al-Qur'an maka diberikan satu pahala kebaikan. Dan kemudian satu pahala kebaikan itu digandakan, dilipat gandakan 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Makanya ketika panjenengan khatam maos Al-Qur'an niku nek 1.027.000 dikali sedasa pinten? 10.270.000. Gitu. Apalagi itu diselesaikan pada bulan Ramadan, Pak. Niku ditikal, dilipat gandakan lagi sampai 70 sampai 700. Wis katakanlah wis gak usah Ramadan, bulan biasa. Oleh 10 juta kan lumayan. Gitu Bu nggih. 10 juta. Gitu. Sayangnya satu, Pak. Ini 10.270.000 pahala, bukan rupiah, apalagi dolar, apalagi euro. Iki lek ngomongno pahala, ustadze dadi korban, Pak, Bu. Korban apa? Pahala ustad, pahala ngedabrus. Ngono biasa jamaah kadang-kadang. Ya toh, ngomong pahala barang gak ketok. Ya toh, pahala lak barang gak ketok. Pahala itu sama dengan dosa toh. Pahala gak ketok, dosa gak ketok. Secara materialis. Tapi kroso ning batin. Kita niki kroso, Pak. Rada akeh pahalane apa rada akeh dosane krasa meskipun gak ketok. Padha koyo entut nih, Pak. Gitu. Entut itu gak ketok, tapi kan ya mambu kan ngoten. Lek krasa sih mboten jane mambu lebih tepatnya. Gitu. Gini iku. Pahala kali dosa kira-kira kados ngoten lah. Iki padha koyo oksigen niki, awake menghirup udara. Gak ono wujude. Apa meneh zaman Covid. Nggih. Sing kena Covid tuku oksigen niku sing sak meten ya Allah rego 100 rego 200 mek 5 semprot sakmono larange tibake oksigen itu pas kena Covid. Giliran saiki wis gak ono Covid ya wis kaya gak ono apa-apa maneh gitu. Makanya kemudian dengan kemudian kita membaca Al-Qur'an potensi oleh ganjaran itu gede. Selain itu nopo yang selanjutnya? Yang selanjutnya adalah ganjaran ini damel sinten jane. Al-Qur'an kita mendapatkan pahala. Pahalanya jelas akeh. Niki walaupun dispil kali Kanjeng Nabi, jumlahe piro? Kira-kira entuke piro? Pun disebutkan oleh Kanjeng Nabi. Kemudian pahala niki untuk siapa? Yang pertama untuk kita sing maca. Kemudian yang kedua untuk siapa? Untuk orang tua kita. Kemudian yang ketiga untuk siapa? Untuk guru-guru kita. Yang keempat untuk sinten? Untuk orang-orang yang berjuang sing podo-podo maca Qur'ane, sing podo-podo ngapal Qur'ane. Makanya ketika kita baca itu bukan hanya untuk kita hakikatnya. Itu juga untuk orang lain, untuk orang tua kita barangkali yang sudah wafat. Orang tua kita sudah wafat, kita baca Al-Qur'an karena kemudian orang tua kita sukses mendidik kita menjadi anak yang soleh sehingga gelem maca Quran. Akhirnya napa? Entuk ganjarane. Nek gak anak soleh soleh gak kira maca Quran. Ono sih anak soleh solehah setengah soleh solehah
Gak iso maca Quran, akhirnya napa? Muter HP lek pasnya nyekar gitu. Sing maca Yasin, sing maca Quran HP ini gitu. Ya dhek ya wis pokoke macak gawe kopiah, gawe sarung, sing maca Quran HP ini malah wingi ono malah nggawa alif ba ta barang gitu. Jadi kono ngertine alif ba ta, Pak, tapi niku guyonan sih. Gitu. Dadi nyekar wong tuwane niku nggawa napa Iqra siji, alif ba ta. Tapi ya memang isoke iku ya apa? Ya insyaallah oleh ganjaran insyaallah, muga-muga gitu. Ya itu adalah sindiran, tamparan untuk kita bahwa barangkali ya gak kabeh wong iso maca Quran, tapi begitu pengen kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, pengen hijrah, ya kudu gawe ilmu. Mosok nyekar sing diwaca alif ba ta. Dewan. Kemudian apa yang selanjutnya? Dengan kita maos Al-Qur'an itu, mempelajari Al-Qur'an itu kemudian menjadi mulia, jadi mundak derajate. Karena apa? Semua yang melekat dengan Al-Qur'an dados mulia, Pak. Malaikat Jibril sebagai malaikat pembawa wahyu Al-Qur'an kemudian mendapatkan gelar Ruhul Amin atau Ruhul Kudus, ya boleh. Ruhul Amin menjadi pemimpinnya para malaikat gara-gara membawa napa? Wahyu Al-Qur'an. Sing nampi sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi, karena beliau menjadi nabi yang kemudian ditunjuk mendapatkan wahyu Al-Qur'an, kemudian menjadi Sayyidul Anbiya, pemimpin penghulune para nabi dan para rasul. Mandhape Al-Qur'an teng bulan apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Kemudian Ramadan menjadi bulan yang mulia. Quran mandhape teng malam napa? Lailatul Qadar. Akhirnya apa? Lailatul Qadar menjadi malam 1000 bulan. Dikatakan oleh para ulama, andaikan malam itu Lailatul Qadar niku, Pak, kok gak diturunkan Al-Qur'an, yo gak jadi malam 1000 bulan. Lantaran dia menjadi malam 1000 bulan itu karena diturunkannya Al-Qur'an. Makanya kemudian dia mendapatkan privilege malam 1000 bulan karena diturunkannya Al-Qur'an. Kemudian orang yang mendapatkan Al-Qur'an umatnya sinten? Umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kemudian kita niki sing potongane gak patek meyakinkan kabeh niki, kita niki ya niki wong sing jarang-jarang maca Quran barangkali gitu. Wis gak ndayani umat akhir zaman niki disebut khairu ummah, saapi-apike umat. Padahal awake dhewe kados ngeten niki. Kualitasé koyo ngeten niki lah, wis koyo awake dhewe ngeten niki. Tapi kali Gusti Allah, karena awake dhewe niki dados umat Kanjeng Nabi Muhammad yang kemudian umat niku keluguran Al-Qur'an, dados khairu ummah. Lebih spesifik lagi. Nek khairu ummah niku lak jamak, kumpulan. Niki enten malih Kanjeng Nabi dawuh, innalillahi ahlina minan nas. Bahwa Allah niku nggadah keluarga dari golongan manusia. Qalu, mereka berkata para sahabat itu kemudian, ya Rasulullah manhum, ya Rasulullah siapakah mereka? Sopo keluargane Gusti Allah sing saka manusia, saka menungso niku dari manusia. Kemudian qol Kanjeng Nabi dawuh, hum ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Mereka adalah orang-orang yang mempelajari Al-Qur'an. Mereka adalah orang-orang yang menghafalkan Al-Qur'an. Mereka adalah orang yang kemudian mengamalkan Al-Qur'an. Mereka adalah orang yang kemudian mengajarkan Al-Qur'an. Dan mereka adalah keluarganya Allah yang ahlullahi wa khassatuh, yang VVIP. Orang mung keluarga napa? Lek cara undangan niku, undangan perkawinan niku, Pak, kate foto kan kudu ngadeg dhisik. Nek VIP to sepundi, Pak? Ini ngantri sawi, moro-moro ana VIP nak untung ngarep ngoten langsung. Niku rada lara, Pak, lara doan. Gitu. Ngantri suwe-suwe.
ana VVIP wis dikawal mari ngono angger munggah iku sik fotone tok durung maeme dahare gitu ini yo ngantri VIP napa lungguh enten tanggone dhewe gitu kadang-kadang malah dijupukno nggih niku ecoe dadi VVIP. Nah niki maka orang-orang yang kemudian maca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, mengamalkan Al-Qur'an, mengajarkan Al-Qur'an, napa menjadi keluarganya Allah yang VVIP. Makanya Pak kula riyen niku lek pas pondok kula riyen niku tidak khusus menghafalkan Al-Qur'an. Tapi lek kali kiai, Pak. Riyen waktu saya masuk belum menghafalkan Al-Qur'an. Niku simple Pak, kalau saya ditanya Ustadz kenapa panjenengan kok gelem ngapal Al-Quran simple Pak, simple perkara tempe Pak, perkara tempe jadi santri niku Pak zaman riyen nek sakniki gak iso mangan tempe santri saya ini wali santri ini wong tuane dhewe gak tega anake mangan tempe zaman kula riyen mondok kan yo gawe tiker Pak dereng kasur damel tiker lek saiki pondok gak ono ambene wonten enten bete gak payu pondoke kudu ono bete jadi sekamar kadang-kadang cuma 4 atau 5 ngoten nek ngen kula riyen 30 ta 40 ngoten Pak wis kaya nabi ngoten niku jaman riyen saiki pondok kaya ngono gak payu dadi riyen niku santri yang gak ngapal Al-Qur'an iku tempene situk sing ngapal Al-Qur'an karo yai dilebihi situk dadi perkara tempe. Tadi ndelok iya rek arek-arek napa arek apalan jenenge. Nek arek apalan kok mesti iwake niku mesti luwe oleh nambah ngoten lho Pak. Kali yai niku napa dimulyakaken sangat. Dimulyakaken sangat. Tempe oleh loro, kerupuk kadang oleh embu. Perkara mek panganan ya Pak jenenge arek cilik, gitu. Jenenge arek cilik pikirane wah koyoke masuk iki dadi arek apalane. Akhirnya kula melok apalan. Akhirnya alhamdulillah mari dadi arek apalan ngapal Al-Qur'an akhirnya tempene oleh loro gitu kerupuknya oleh telu wis ngoten-ngoten niku Pak alhamdulillah perkara tempe jenenge arek cilik tibake napa ketika kemudian yai ditangleti opo kenapa jenengan kenapa kok kalau sama penghafal Quran itu kok napa cek apa cara mentreatmentnya cara melayaninya kok berbeda ya karena jangankan kita Allah saja memuliakan mereka gitu apalagi kita ya iya hafal Quran tapi mereka ya ini ku seneng kalau melihat para penghafal Al-Quran makanya napa niki iwake dilui perkara iwak tempe sairis tempe ini sak meten Pak mboten akeh akhirnya napa barokah tempe sairis iku ngapalno Quran nah saat ini pertanyaan kita kapan jenengan ngapalno Quran nah niki niki penting. Keranten napa Pak? Kula niku riyen sakderenge ceramah kiambak ngeten niki mengikuti abah saya, Profesor Ahmad Zahro. Kemana-mana, keliling ke Indonesia, seluruh pelosok Indonesia. Derek kemana-mana kajian beliau itu. Beliau selalu setiap majelis yang kayak gini, mesti ayo semuanya itu punya semangat, punya ghiroh untuk menghafalkan Al-Quran. Niatnya dhisik. Niat dulu. Dengan niat itu berarti wis daftar dari keluargane Allah ya senajan gak mari 30 juz ya minimal 20 juz lah nek gak 20 juz ya 20 juz lah nek gak 20 ya 15 gak 15 ya 10 lek gak iso ya 5 gak iso ya sak juz gak apa-apa lah sak juz angel lu sak juz 30 ya wis lah setengah juz gak apal ya seperempat juz lah ya teko biasa sih yang dibaca apa itu kalau tarawih 20 biasa teko surat apa nih biasa teko surat Al-Qari'ah misalnya ya wis teko Al-Qari'ah sampai An-Nas ya mosok teko Al-Qari'ah sampai An-Nas gak apal sih Ustaz tapi kalau lek salat maca kulhu wae nah niki ketoke tersangka kabeh iki gitu apapun salatnya kulhu bacaannya lah niki tapi jenengan juga ojo sampai kemudian apa minder salat niku maca kulhu keranten apa enten hadis Pak enten hadis dadi jenengan salat
maca kulhu niku enten sanate. Jadi jenengan aja minder gitu. Setiap sholat rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu maneh, meneh ngono. Wah kabeh bendina sing diwaca kulhu enten sanate, Pak. Enten sanate. Kanjeng Nabi niku nate dawuh napa? Ayuhibbu ahadukum idza raja'a ila ahlihi ayyujada fihi thalatha khalifatin aidhamin simanin. Maukah engkau itu kemudian napa? Wangsul pulang ke rumah kemudian mendapati 3 unta yang gemuk, yang sehat, sing meteng. Sahabat ditangkleti ngoten. Gelem gak sampean mulai ku moro-moro nang omah ana unta sing meteng, sehat, gemuk 3 unta. Ya ojo sahabat jenengan tak tangkleti ngeten ya padha gelem kabeh. Moro-moro mulai kok unta, gak usah unta lah. Napa? Wedhus, begeden. Pitik lah, pitik misalnya. Pitik horen misalnya. Oh ya jenenge komplek kan gak ono pitik, Pak. Moro-moro jenengan wangsul ana pitik telu. Kira-kira ditakokno nang tanggane gak kira-kira? Gak usah langsung beleh ngono ae. Ya toh? Baru kok dikekno nang tangga wis mateng. Giliran mateng tanggane takon, jenengan ketok pitik telu gak? Lah niki para sahabat ditangkleti gelem gak sampean mulai iku marono ana nang omah ana unta telu, nggih to, sing sehat, sing gemuk, sing meteng niku. Ya tentu sahabat qalu na'am. Ya tentu kami mau. Kemudian napa kanjeng Nabi dawuh, fa satu ayatin bi qiraatihin ahadukum fi sholatihi khairul lahu min salati khalifatin aidhamin simanin. Maka bacalah 3 ayat di dalam sholat, maka itu lebih baik daripada 3 unta yang gemuk, yang sehat, yang hamil tadi. Jadi baca 3 ayat di dalam sholat, tentunya setelah Al-Fatihah. Sedangkan Al-Ikhlas ini pinten ayat, Bu? Pinten, Pak? Nah, iki ahli Al-Ikhlas, ahli kulhu tapi gak ero jumlah iki ya apa iki? Nah, diwaca bareng-bareng sih. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Pinten? 4 ayat, Pak. Terus panjenengan setiap sholat gitu, setiap sholat maca kulhu berarti maca 4 ayat. Sedangkan Kanjeng Nabi napa dawuhe? Maca 3 ayat tok. Berarti punjul. Nek 3 ayat luwih apik timbang 3 unta apa meneh petang ayat. Kira-kira untane jenengan pinten? Jadi makanya wong sak meten kathah niki gak oleh mari ngono ngaku melarat iki gak oleh. Mboten angsal. Wong jenengan ahli kulhu, gitu, kulhu ae le, ya toh, gak kesuwen. Gitu, makanya jenengan gak oleh ngaku melarat. Makanya kok lek misale jenengan duwe utang, ana sing nagih, gak usah mbok tagih, engko enak akhirat. Lah apa? Untaku akeh. Gitu, untaku akeh. Lah kok iso untamu akeh? Soalnya aku lek maca, lek salat wacaanku kulhu. Jare Nabi niki hadise, tibake sing nagih utang ya padha maca kulhune, dadi dheke untane ya melok akeh bisa. Jadi antara sing utang karo sing nagih utang padha akeh untane. Makane jenengan pun pede mawon. Salat maca kulhu mboten salah. Karena apa? Surat ayat terpendek di dalam Al-Qur'an itu adalah 3 ayat. Napa sing 3 ayat itu? Surat Al-Kautsar. Al-Kautsar 3 ayat. Kemudian Al-Asr itu 3 ayat. Sama surat napa maneh sing 3 ayat? Kayak 2 itu. Al-Quraisy 4 atau 3. Gitu. Jadi monggo mawon lek jenengan pengen rodok variasi maca Qur'ane selain kulhu ya Al-Kautsar atau Al-Asr. Tapi ngeten Pak, ngeten niki pesan saya untuk jamaah Baitus Salam. Terus panjenengan ketika sholat, terutama sholatnya berjamaah, apalagi ngimami, gitu, apalagi ngimami, sedapat mungkin kalau ngimami niku baca suratnya niku mboten nyungsang.
Mboten nyungsang. Nyungsang itu pundi? Kualik. Kualik. Terus surat pertama itu Al-Fatihah. Kemudian surat kedua adalah Al-Baqarah. Kemudian yang ketiga adalah Ali Imron. Lah jenengan pun sampai kualik. Rakaat pertama maca Ali Imron, rakaat kedua maca Al-Baqarah. Jadi ngitungnya urutan surat itu dari depan, Pak. Lek zaman riyen kan saking Anas, dulu kan ngoten. Dari Anas, kemudian Al Falak misalnya. Nah, terus panjenengan kalau ngimami rokaat pertama itu Al Falak, baru rokaat kedua Anas. Ojo dibalik, rokaat pertama Anas, rokaat kedua Al Falak. Niku jenenge nyungsang. Jadi afdolnya ketika kita sholat, baik sholat sendiri terutama ketika mengimami, niku nopo? Bacanya niku mboten nyungsang, jadi tartibus suwar namanya. Tertib dalam membaca surat. Karena keranten nopo? Niki masuk ustad ya akeh, Pak. Ustad tapi gak ngapal Al-Qur'an, gak ngerti. Wis anggere diwaca ngoten mawon. Sedangkan apa? Sedangkan ketika kita membaca, ketika ngimami, macane nyungsang, kemudian yang diimami, yang dimakmumi ini adalah kemudian sing ngapal Al-Qur'an, sing apal Qur'an. Itu akhirnya apa? Konsekuensi hukum fikihnya, dia harus mufarokoh. Mufarokoh daripada napa? Perkumpulan jamaah. Ya bukan kemudian Mario DM mundur sholat dewi mboten, tapi artinya akhirnya gak oleh fadilah sholat berjamaah. Gara-gara napa? Imame mocoe nyungsang. Lah, karena nyungsang itu padahal syarat utama ngimami itu adalah yang pertama adalah aqra'uhum. Aqra'uhum napa? Orang yang paham Al-Qur'an dan sunnah. Nah, nek mocoe nyungsang berarti dia gak paham Al-Qur'an dan sunnah. Makanya paling utama, paling penting ketika ngimami itu ojo sampai nyungsang. Kecuali panjenengan teng griya, gitu. Bapak ngimami ibu atau anak. Wis pasti sing paling alim itu jenengan misalnya. Anak bojo misalnya, ya wis pasti godo misalnya. Tidak lebih alim dari panjenengan. Kemudian jenengan mau nyungsang ya tidak masalah. Kalau makmumnya bisa dipastikan tidak ada yang lebih alim daripada kita. Tapi kalau kemudian kados di masjid, kan kita nggak tahu, kadang-kadang jamaah itu kan random. Enten mawon sing ya nggak tahu kiai siapa, ustadz siapa, kadang-kadang muro-muro ikut jamaah, kadang-kadang lah. Makanya supaya tidak menimbulkan mufarokohnya jamaah itu, kemudian bacanya jangan sampai nyungsang. Jadi jenengan emut-emut niku urutan napa niku? Urutan surat. Jadi jenengan biasa yang imami di sini atau di mana gitu. Nah, coba dicek mana yang harus duluan. Terutama yang paling gampang yaitu tadi surat Al-Falaq atau suratun Nas. Itu yang pertama. Yang kedua adalah selain jangan nyungsang, rokaat pertama lebih panjang daripada rokaat kedua. Ojo sampai rokaat pertama pendek, rokaat kedua dawa gak mari. Jadi rokaat pertama itu lebih panjang daripada rokaat yang kedua. Jadi ini penting terkait dengan apa kaifiyah dalam sholat, terutama sholat berjamaah terkait dengan Al-Quran ini. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau ada pertanyaan terkait Al-Quran atau terkait yang lainnya boleh disampaikan. Baik, Masya Allah, terima kasih Ustaz Al-Tafi. Sekarang Bapak Ibu ya, dan juga mitra muslim yang sekarang mendengarkan disebut untuk memberikan pertanyaannya di 0855 dan juga para jemaah yang ingin bertanya. Ada ya? Monggo silakan Ibu. Monggo ada. Mungkin Bapak-bapak yang ingin bertanya, boleh angkat tangan. Boleh. Itu Bapak. Dengan Mas siapa? Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz terkait seorang anak membaca Al-Quran ataupun menghafal yang pahalanya sampai ke orang tua. Bagaimana jika begini? Orang tua itu tidak mengajarkan apapun Al-Quran atau pendidikan kepada seorang anak. Anak itu belajar dengan sendirinya. Apakah orang tua itu dengan sendirinya juga dapat pahala dari seorang anak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sesuai. Karena apa? Ya karena sekarang ini zaman media sosial ya. Dari A sampai Z itu kan ada semua. A sampai Z kebaikan atau A sampai Z
keburukan. Salah satunya gini, dari beberapa ustadz itu kan gini, kalau bisa orang tuanya yang mengajarkan bacaan Al-Fatihah sendiri kepada anak, kalau bisa. Masalahnya tidak semua orang tua bisa sih tapi gak kober, gak sempet, atau bisa sih tapi gak ngerti apa carane mengajarkan. Maka meskipun barangkali ada seorang ayah, ya entah karena saking sibuknya atau saking barangkali minim ilmunya, kemudian tidak sempat atau tidak bisa mengajarkan bacaan Al-Qur'annya sendiri walaupun hanya Al-Fatihah, walaupun suratul Fatihah, maka orang tua juga tetap mendapatkan pahala. Karena apa? Itu termasuk waladun soleh. Jadi bacaan Al-Qur'annya anak soleh itu juga mengalir kepada orang tua, karena salah satu amalan yang tidak terputus adalah waladun soleh. Jadi panjenengan kita adalah orang tua yang beruntung. Barangkali wong tuane gak patek soleh misalnya, tapi duwe anak sing soleh, iku rodok nulung lah, rodok nulung. Karena apa? Ya ini ketolong daripada solehnya anak, meskipun bapake orang tuanya gak patek soleh atau solihah. Terus monggo mawon, yang terpenting adalah bukan soal orang tua itu bisa mengajarkan langsung atau tidak, tapi nopo, yang terpenting adalah apa yang kita berikan ke anak terkait dengan rizki, terkait dengan makanan, terkait dengan pakaian adalah dari sumber yang halalan, thayyiban, mubarakan. Niki keranten nopo, kadang-kadang ono ya jenenge umat Kanjeng Nabi kan reno-reno macam-macam. Kadang-kadang ono orang tua itu yang kemudian sumber rezekinya itu rodok syubhat gitu misalkan. Halal sih, halal, tapi ono ya campur-campurane lah. Pokoknya intinya ku ngoten lah gitu. Mari ngono pinter deh, cerdas ya toh. Sing halal kene, sing syubhat kene, sing haram kene, gitu. Sing syubhat karo haram gak ditukokno panganan, gitu. Sing digawe panganan sing halal, sing syubhat karo haram ya mbuh ditukokno pokoknya gak jadi panganan, intinya gitu. Karena apa? Yang menurut keyakinan dia itu engkau lek dipangan dadi getih mari gak apa? Gak barokah. Ya gak ngono, Gusti Allah kok diakali. Ya toh? Andai kan meskipun gak mlebu dadi daging apa mau jadi makanan, jadi pakaian, jadi apa ya padha ae Gusti Allah ya. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah ngerti gitu. Meskipun itu gak jadi makanan, tidak masuk di dalam rongga mulut dia, ya jenenge lek barang rezeki syubhat, rezeki haram, ya bisa mempengaruhi daripada perilaku anak, akhlaknya anak, hafalannya anak, ilmunya anak. Jadi sebetulnya yang menjadi fokus kita itu bukan apakah kita bisa mengajarkan langsung ilmu kepada anak atau tidak, tapi apa yang kita berikan kepada anak-anak kita itu harus menjadi concern kita. Barangkali itu, wallahu a'lam bishawab. Monggo yang lainnya. Monggo yang lain Bapak Ibu. Ya, ada lagi Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Sudirno. Ada dua pertanyaan ya. Yang satu, masalah kita membaca kita apa perlu kita ajarkan kepada almarhum orang tua atau cuma yang dari satu. Yang kedua, masalah ini Pak, masalah korban. Masalah korban itu kalau kita panitia itu memberikan upah selain uang, itu bagaimana cara kita memberikan murid dan kikir apa itu kita berikan itu diberikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sangat pertanyaannya. Yang pertama adalah terkait dengan bacaan Al-Quran kita itu perlu dihadiahkan atau tidak. Tidak boleh, iya juga boleh. Tadi panjenengan pengen marem misalnya, Bismillah ya Allah, niki kula maos Quran sak niki kula hadiahkan untuk orang tua saya, boleh. Andaikan boten gitu, wis pokoke maca ngoten mawon. Itu ya gak sampai. Ya karena apa? Apa yang kebaikan yang panjenengan lakukan, amal soleh yang panjenengan lakukan, baik itu kemudian napa dihadiahkan khusus atau tidak, itu juga napa nular, juga nyambung, juga terkirim untuk orang tua kita. Terus monggo mawon jenengan marme sing pundi,
nek panjenengan mareme kudu bismillah niki kula hadiahkan untuk orang tua, ya monggo. Kalau kemudian enggak, ya enggak apa-apa. Itu yang pertama. Kemudian yang terkait dengan jasa upah untuk jagal, okay, ini sudah banyak disampaikan oleh abah saya di YouTube itu terkait dengan upah jagal itu tidak boleh memang kalau secara akadnya misalkan kulitnya atau ndase atau sikile kemudian iki gawe upahmu tidak boleh. Kemudian tapi di dalam fikih itu ada namanya fikih siasah Pak, fikih ngakali. Tapi namanya fikih siasah, yo memang namanya fikih siasah. Tapi lek bahasa Surabaya ini, yo ngakali, coro ngakali ini terus pundi ngeten. Terus kulit-kulit yang ada atau kepala-kepala ndas-ndas wedhus atau ndasnya sapi itu kemudian oleh panitia diberikan kepada ketua takmir atau kalau enggak ya pengurus siapalah gitu. Jadi diberikan kepada per satu orang, ya sudah diberikan. Tapi yang diberikan ini ngerti, iki jane kate dikekno sapa. Ojo mari dikekno iki yo, gawe sampean mau gak dikekno nang jagale. Kan ngoten. Jadi cara mensiasatinya begitu. Jadi diberikan kepada satu orang dulu. Ini ya memang diberikan sebagai apa namanya? Bukan upah ya. Ya diberikan saja. Kemudian tapi dia tahu ini kemudian supaya diberikan kepada jagal. Ngoten. Carane ngoten. Jadi boten langsung dari panitia langsung diberikan kepada apa namanya? Kepada jagalnya sebagai upah. Ngoten. Jadi yang biasa diberikan alternatifnya oleh apa Prof itu seperti itu. Terus diberikan kepada ketua takmir atau pengurus masjid yang amanah, sing paham, sing ngerti, ngoten nggih, gak dintit. Mau kok dikai kulite 10, maru sing dikekno jagale mek 5. Padahal ya napa mestine ya 10 iku kan ngoten. Ya repot kan mangke. Mari dikekno nang salah satu orang tapi sing dikekno setengah itu. Jadi caranya begitu. Atau bisa juga kalau memang pakai upah nggak mau pakai itu ya pakai apa namanya dana operasional sendiri tersendiri, dana operasional baik itu dari dana takmir atau ya diambil daripada para pengkurban itu bisa. Kalau di masjid kami itu biasanya gitu, jadi kita ambilkan dana khusus selain daripada yang barangkali katakanlah sapi itu 3.500.000, nah itu nanti kita lebihkan 100 atau 200 misalkan. Jadi memang dana itu memang khusus untuk itu boleh. Jadi kira-kira begitu. Terus mumpun sampai kemudian langsung diberikan kepada jagalnya untuk sebagai upah. Nah, ini pembuatan. Ngoten nggih, wallahu alam bishawab. Terakhir Yang lainnya, ibu mungkin ibu. pun pointer Ibu. Iya, nggak sabar mau acara kultu maksudnya. Iya, ada bapak tadi kalau iya, ini ada itu ada. Ini bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, gimana cara kita anak saya belajar Al-Quran itu bebas wajibnya untuk kita. Pengalaman Ustaz dulu adanya gimana cara bisa bisa kita ya itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan parenting ya Bu. Jadi parenting yang paling ampuh itu adalah uswah. Uswah, contoh. Oke. Terus apa ya kalau kemudian ditanya terus pundi riyen abah kula galas gak direken kula kalih abah kula ya. Ya mek dikek uswah tok ngoten. Ya wae jamaah budal jamaah ngoten tok. Aja sampai baru jamaah ayo budal masjid. Bapake ning omah. Lek jaman riyen kan ojo rokokan, bapake rokokan. Nek jaman sakniki bapak milenial atau Gen Z niku ojo HP-an ae, bapake usreng ngene to. Anake gak oleh HP-an tapi bapake ngene ya mboten. Jadi paling penting adalah
parenting sekarang itu adalah uswah. Dan uswah niku mboten saged nek pun kasep. Nek pun kasep terus pundi Ustaz, anak kula SMP SMA gak gelem TPQ, ya jelas gak gelem wis SMP SMA pun kasep gitu. Nah, terus lek pun kasep terus pundi? Ya harus dicarikan circle lingkungan yang kemudian podo-podo koyok ngoten nih. Sedangkan apa? Rata-rata di masjid itu kan yang ada kan TPQ untuk anak. Gitu. Biasanya lari niku lek pun kelas ojo kok SMP, kadang kelas 6 ngotene kadang wis mau ngaji. Karena apa? Pun Quran. Rumangsane pokoknya lek wis ngaji wis Quran wis sakti wisan. Ya toh? Mari ngono kok lek wis gak tau maca Quran maneh dikira kaya iso maca Quran, giliran kok sudah 10 tahun berlalu dikon maca Quran wis gak iso. Mboten saged. Kata punan kasusé kados niku kata. Riyen kula saged Ustaz sakniki kok mboten saged. Ya iya jelas 20 tahun gak diwaca. Ya toh? Wong awak-awak dhewe kula hafal Quran pun 20 tahun, Pak. Hafal Quran tok 20 tahun wisan. Ngotene laline wakeh ya, An. Sing dihafalno 30 sing lali 35, Pak. Nah, gara-gara kakean cicilan akhirnya napa? Bingung karo cicilane Qur'ane, apalane babar belas. Makanya kenapa kudu enten murojaah. Maka lek panjenengan gitu barangkali dereng kasep di konsep ket awal. Yuga niki kate digawa nang ndi gitu. Selain dikongkon tapi diberikan uswah. Kados wali santri saya, Bu, lek misalnya anaknya pengen apal Quran, ya panjenengan lah ayo lah melok ngapalno Quran. Ya senajan mek niku wau Pak, mek jus 30. Jus 30 ya gak mek jane, wangel. Tapi timbang sing 30 jus kan jus 30 kan mek, ngoten lho. Jadi setidaknya napa? Anak niku merasa ada yang menjadi panutannya. Ojo sampai kemudian anak itu hilang arah, fatherless lek jare arek saiki. Fatherless, motherless. Dadi ibuke gak iso ngaji, bapake gak iso ngaji mek ngongkon ae. Tapi nggih enten sih, nggih niku wong-wong tua sing bejo. Bapake gak iso ngaji, gak soleh, tapi anaknya moro-moro gelem jamaah dhewe, gelem ngaji dhewe, ya beruntung. Gitu. Itu adalah karunia, itu given dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi nggak semua seperti itu, makanya harus konsep parentingnya juga harus bagus. Kemudian lek wis kasep, ya dicarikan circle yang kemudian sama seperti mereka. Sing SMP ya golekno, misalnya dicarikan tempat mana anak-anak SMP masih ngaji atau anak-anak SMA yang masih ngaji. Di tempat kami kan gitu. Jadi arah SMP itu masih ada wadahnya, anak SMA masih ada wadahnya, sehingga ketika dia masuk kemudian oh aku SMP, oh tiba nang kono akeh sing SMP, sehingga mereka juga mau ngaji. Lalek mari ngono ku kabeh SD dhewe SMP dhewe ya malu dia kalau harus kemudian belajar ngaji dari awal lagi. Sama dengan yang sepuh-sepuh gitu. Mereka di tempat saya yang sepuh-sepuh mau ngapal Quran soalnya akeh boloe, akeh tuweke, kanca tuwek ini akeh. Jadi padha tuweke rek padha gerangi belum ngapalno Quran. Tapi nek ijen-jen ya dhaif. Akhirnya napa digojloki lapo sampean tuwek-tuwek ngapalno Quran kok gak ono gawean ae. Kan ngoten. Nah, tapi lek tegen kula nggih mboten soalnya napa? Bolone kathah. Ngoten lho. Nggih wong saking pundi-pundi, saking drosmo, saking pundi-pundi kathah. Lek dalu kemudian Fatah Isya mriku setoran hafalan. Atau kalau subuh seperti ini, gini iki gara-gara jenengan akhirnya kula gak nyemak apalan iki, Pak. Apalane santri setoran niku. Nah niku atau jenengan ini setoran hafalan. Juz 30, ada yang juz 3, juz 5 misalkan. Itu. Karena temannya banyak akhirnya apa? Circle-nya ada, circle lingkungannya ada, sehingga mereka mau ngaji, mau menghafalkan Al-Quran. Terus bagi keluarga muda dereng kasep untuk kemudian memberikan usaha, memberikan contoh kepada mereka. Ngoten nggih, wallahu a'lam bishawab. Baik, insyaallah ya. Terima kasih yang sudah bertanya tadi. Dan juga Bapak Ibu para jamaah dan para muslim di mana Anda berada, alhamdulillah kita sudah mendengarkan kajian bersama Ustaz Tony Andi Ramasaro tentang mengapa kita wajib belajar dan memahami ilmu Al-Quran. Ya, sebagai penutup, Pak Ustaz bisa ditutup dengan doa ini. Sebelum kita mengakhiri ngaji kita, mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kehidupan kita ini dihiasi dengan Al-Quran, sehingga kemudian kita kelak masuk surganya Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan Al-Quran juga. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin.
اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشرفنا بشرافة القرآن وألبسنا بخلعة القرآن وأدخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة محمد بحرمة القرآن. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Muhammad Antoni dari Remaja SPSI yang kami yang telah bersama ini sampai subuh kita bersama di malam. Dan juga Bapak Ibu para jamaah masih beri sholat untuk Rosario. Terima kasih karena